hati, walau kurikulum teruslah berganti. Guru mendidik berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus dihadapi. Tak seperti guru di masa lalu, menjadi sumber ilmu nomor satu. Guru digugu dan ditiru saat zaman teknologi belum maju. Guru sejati memberi arti, tak peduli IG TikTok mengilhami. Cerita kisah guru di masa kini, tantangan yang harus dihadapi. Tak seperti guru di masa lalu, menjadi sumber ilmu nomor satu. Guru orang tua kita, kala berada di sekolah, yang mengajar tanpa mengharap imbalan dari setiap manusia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Tepuk tangan dulu. Baik, gimana kabarnya pagi ini anak-anak ibu semua? Sehat, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pagi ini mendapatkan berkah. Jadi alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, semoga apa yang menjadi harapan kita pagi ini, doa kita terlaksana dengan baik, berdoa yang baik hingga menghasilkan yang baik pula. Ibu minta sebelum pembelajaran mau cek dulu, kan kita sudah punya kesepakatan dari awal hingga akhir kita ada 3 cek. Cek yang pertama yaitu tentang cek kerapian. Ibu minta berdiri dong sebentar. Gunakan seragam hijau, cantik dan ganteng. Silakan duduk. Cek yang kedua, kebersihan. Lihat kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada sampah tolong diambil. Kalau tidak, tidak apa-apa. Bagus berarti. Nggak ada ya? Aman? Aman. Cek kehadiran. Apakah hari ini anak-anak ibu masuk semua? Masuk ya? Nggak ada yang alpa. Epa kemarin sakit, sudah sehat? Alhamdulillah. Semoga ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Baik. Nah, kira-kira masih ingat nggak materi minggu lalu? Materi kita minggu lalu yaitu tentang campuran, ya, betul. Campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen berarti tercampurnya 2 jenis zat yang tidak bisa dibedakan zat mula. Hari ini kita lanjut materinya yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, untuk kali ini larutan elektrolit dan non elektrolit memiliki tujuan. Ada 4 kategori tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu merancang alat. Artinya
Tugas kita hari ini merancang alat untuk menguji zat larutan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi daya hantar beberapa larutan. Jadi ada beberapa larutan nanti yang akan kita uji. Sedangkan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan hasil. Dari ke-6 hasil kalian bisa menyimpulkan yang mana elektrolit dan yang tidak elektrolit. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun laporan hasil. Jadi hasilnya itu nanti kalian simpulkan. Next, apersepsi. Dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, apersepsi tersebut, pertanyaan, apa itu larutan? Oke. Larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Itu ya. Nah, berarti larutan ini ada 2 nanti yang akan kita buktikan. Apakah dia elektrolit atau non-elektrolit? Kemudian di sini untuk menentukan apakah ada suatu masalah dalam larutan elektrolit dan elektrolit. Perhatikan dan amati video tersebut. Halo sahabat TSL. Apakah di antara kamu pernah melihat belut listrik atau hanya sekedar mendengar namanya? Sebuah rekaman pertarungan buaya dan belut listrik ini mungkin bisa menambah pengetahuanmu tentang hewan air yang cukup berbahaya ini. Belut listrik berbeda dengan belut pada umumnya karena mampu mengeluarkan listrik. Belut listrik atau Electroporus electricus adalah jenis ikan air tawar bertubuh mirip belut yang bisa menghasilkan setidaknya 600 volt listrik sebagai mekanisme pertahanan diri dari musuh. Muatan listrik yang dipancarkan seekor belut listrik bahkan cukup kuat untuk mencederai seekor kuda dan menjatuhkannya. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika seseorang mencoba menyentuh atau mendekati hewan ini? Dilansir dari elitereaders.com, sebuah video yang diunggah di YouTube tahun 2010 lalu ini akan memperlihatkan kepada kita reaksi hewan lain yang mendekati belut listrik. Dalam video tersebut, terlihat seekor buaya mendekati belut listrik dan hendak memangsanya. Seorang pria yang merekam kejadian itu melihat belut listrik tampak terperangkap di samping buaya. Saat reptil itu semakin mendekat, belut berusaha melepaskan diri dari perangkap. Buaya itu berhasil menangkap belut listrik dengan gigi tajamnya. Tapi, belut listrik mengejutkan buaya itu dengan sengatannya sehingga buaya terlihat tergoncang di air. Bukannya kenyang karena mendapatkan mangsa yang lezat, nasib aligator itu malah berakhir tragis. Belut listrik menyetrum buaya yang memangsanya dengan tegangan tinggi selama beberapa menit. Aligator yang tadinya terlihat lebih kuat dibuat tak berdaya sampai akhirnya tewas di tangan mangsanya sendiri. Amatin, ada buaya disengat oleh belut listrik. Tiba-tiba buayanya mati. Nah, pertanyaan pemantik. Kan sudah diamati tadi videonya ya. Ibu mau tanya nih, mengapa buaya mati? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke. Belut listrik memiliki organ tubuh yang disebut elektroplagos yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Saat belut listrik melilit buaya, listrik yang dihasilkan mengganggu sistem saraf buaya dan menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, bahkan mati. Buaya memiliki apa tadi? Memiliki apa tadi? Memiliki saraf. Oke. Karena belut memiliki saraf plagius yang bisa menyebabkan buaya mati. Next, terima kasih.
menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Itulah yang dialami oleh belut tersebut. Kemudian larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan ciri-ciri. Kalau ini nanti akan kita lakukan pada saat praktikum. Ciri-cirinya menyala terang dan terdapat gelembung gas yang banyak. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan yang dapat mengantarkan listrik dengan ciri-ciri menyala, redup, atau gelembung sedikit, atau bahkan tidak ada. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Kalau non berarti tidak mengantarkan arus listrik. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan apakah larutan elektrolit dan non-elektrolit bisa kita buktikan dalam metode kali ini. Karena model pembelajaran kali ini adalah metodenya adalah PJBL. Membuktikan alat uji listrik. Tugas kalian adalah membuat alat uji tersebut. Jadi Ibu minta untuk melakukan model tersebut, metode tersebut, silahkan kalian membentuk kelompok. Tugas kalian yang pertama adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan berarti kalian membuat alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, setelah nanti kalian merancang, kemudian kalian akan menguji dari alat tersebut, gitu ya. Nah, ini ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. LKPD ini dibaca terlebih dahulu. Ya, tolong LKPD itu dibaca per kelompok terlebih dahulu. Dan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahannya. Silahkan, tahu alat dan bahan. Hati-hati tumpah. Kardusnya dipotong. Proses pembentukan boleh pakai pisau. Pakai pisau bisa. LKPD-nya, ya, seperti itu. Tolong nanti kelompok mengambil airnya. Masing-masing kelompok mengambil air untuk melarutkan zatnya. Masing-masing bukan pakai yang itu. Silakan ambil aqua masing-masing kelompok untuk melarutkan. Tapi sebelum itu buat dulu alatnya. Alat ujinya seperti apa? Yang belum memahami coba perhatikan gambar sedikit dari gambar Ibu. Lihat, perhatikan. Untuk kabel, kalian membentuk kardus terlebih dahulu. Sudah? Kardus kalian gunting, kemudian kalian ambil 2 buah baterai. Tentukan positif negatifnya agar pada saat nanti uji nyala bisa hidup. Kemudian kabel pertama kalian ikat 1 paku. Sudah? Oke, lanjut. Next, yang kedua, ini ada lampu. Lampu ini memiliki 2 kabel. Ya. Sudah? Kabel pertama kalian lilitkan kepada kakinya tersebut, ya. Perhatikan gambarnya. Sedangkan kabel yang kedua kalian lilitkan kabel sisa tadi, kemudian lilitkan paku kedua. Sudah? Nah, ini rangkaian alat sederhana.
Untuk kedua baterai kalian gunakan solatif, ya. Kabelnya untuk positif negatifnya kalian tempelin solatif. Boleh juga dipegang kalau nggak takut, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti akan membentuk larutan. Larutan inilah yang akan diuji. Sudah? Bisa? Silakan kalau sudah paham. Buat alat uji lagi. Dipotong. Tapi alat ujinya dulu yang Ibu minta ya. Alat ujinya dulu untuk penambahan zatnya belum ya. Untuk larutannya belum. Alat ujinya terlebih dahulu. Ini nanti ditempelkan supaya dia lebih kuat. Tes alat sudah beres ya? Oke. Kelompok lain? Alatnya sudah bisa berfungsi baik? Bisa? Yang depan? Sudah? Alatnya sudah? Alipia, alatnya sudah? Belum? Sudah dicek? Ya, dicoba dulu ya, lampunya menyala atau tidak. Lampu menentukan apakah dia larutan elektrolit atau non-elektrolit. Usahakan berhasil dulu alat uji, baru kita melakukan prakteknya. Yakin ya? Oke, udah hidup lampunya? Ya, amankan untuk alat. Lampunya dulu, lampunya. Cek untuk alat uji listrik tadi 4 kelompok menghasilkan nyala lampu. Ada yang redup, ada yang terang, ya. Nah, itu masih uji baterai. Sekarang perhatikan di sini kita tadi judul kita adalah larutan elektrolit. Nah, kita buktikan apakah larutan tersebut bisa mengantarkan arus listrik. Jadi ada nyala lampu. Silakan untuk membuktikan dengan isotonik. Nah, gitu. Untuk paku tidak boleh bersentuhan di dalam gelas. Hidup? Ada nyala lampu? Terang? Ada gelembung gas? Ini larutan apa? Oke, kalau larutan garam perhatikan pada ujung-ujung pakunya, kemudian perhatikan pada lampunya apakah dia terang atau redup. Sudah? Apakah ada gelembung gas? Oke. Ada. Nah, silakan kalau sudah mengamati lanjut ke larutan berikutnya. Dilap terlebih dahulu, lanjut. Ya, lanjut. Lihat, nah, apakah ada nyala lampu? Redup. Ada gelembung gas? Tidak. Tidak ada. Baik, lanjut ke larutan berikutnya. Ini larutan apa? Larutan jeruk. Apakah ada nyala lampu? Ada?
Ada. Usahakan tidak menyentuh gelas pakunya. Tidak menyentuh gelas pakunya. Oke, sudah? Jangan dipegang, ini arusmu yang ini. Iya. Iya. Perhatikan rangkaian alat jangan dipegang, berarti dia mengukur dirimu sendiri. Ya, bukan larutan yang kalian ukur, tapi diri kalian yang kalian ukur. Manusia pasti ada arus listrik karena memiliki energi, ada sirkulasi darah. Sudah? Kalau paku? Iya. Mana? Hidup ya. Silakan dokumentasikan untuk masing-masing kelompok ya. Untuk presentasi, siapa yang mau duluan atau siapa yang sudah? Silakan membawa alat dan bahan ke depan. Tasya, silakan ke depan. Angga, Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktik dari kami. Dari pengamatan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini sudah ada hasilnya. Dari larutan garam, nyala lampu terang, gelembung gasnya ada dan termasuk dalam elektrolit kuat. Dalam air gula, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada dan termasuk dalam non-elektrolit. Air jeruk sama dengan air gula, tidak menyala, gelembung gas tidak ada dan termasuk dalam non-elektrolit. Air sabun seperti yang kita bawa di sini. Air sabun nyala lampu redup, gelembung gas ada, termasuk dalam elektrolit lemah. Bisa dilihat ya teman-teman. Lanjut, minuman isotonik, nyala lampu redup, gelembung gas ada, termasuk dalam elektrolit lemah. Terakhir, ada larutan asam cuka, nyala lampu redup, gelembung gas ada, sama termasuk dalam elektrolit lemah. Saran atau pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Unia Salma dari kelompok 4 akan menanyakan sebuah pertanyaan. Ya. Jadi, pertanyaan dari kelompok kami adalah minuman isotonik apa saja yang termasuk elektrolit? Apakah berbahaya saat kita minum? Sekian, terima kasih. Oke, akan saya jawab. Pertama ada pedialit, minuman elektrolit untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua ada Gatorade atau Powerade, minuman sport drink, minuman yang dirancang khusus untuk menggantikan cairan selama aktivitas fisik. Yang ketiga ada minuman koktail elektrolit, minuman yang ditambahkan natrium dan kalium. Sebelum mengkonsumsi minuman secara rutin dalam jumlah besar, selalu disarankan untuk membaca tabel. Dan secara umum minuman yang mengandung elektrolit membantu menjaga keseimbangan dalam tubuh jika dikonsumsi secara normal. Jelas? Baik. Kasih aplaus dulu dong. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Tasya dan teman-teman. Lanjut kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari praktikum kali ini.
Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan siapa saja sih anggota kelompok dari kelompok 4. Anggota kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Olivia Salma, kemudian ada Mia Veronica, Elsa Putri, dan Laila Putri. Ini adalah hasil tabel pengamatan yang telah kami rangkum dari hasil praktikum yang telah kami laksanakan hari ini. Yang pertama adalah air garam. Air garam termasuk dalam elektrolit kuat karena menyala terang dan tidak ada gas. Tidak ada gelembung gas. Kemudian berikutnya ada air gula. Air jeruk itu termasuk dalam non-elektrolit karena nyala lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian ada air sabun, minuman isotonik, larutan asam cuka, itu termasuk ke dalam elektrolit lemah karena nyala lampu, redup, dan ada gas gelembung. Di sini kelompok kami sudah memberikan satu contoh dari larutan yang kami buat. Yang pertama adalah air garam, yang itu adalah satu-satunya larutan yang memiliki elektrolit kuat. Jadi nyalanya paling terang. Dari hasil yang telah kami presentasikan, adakah pertanyaan yang ingin teman-teman berikan? Ada pertanyaan? Ya, Eva, silakan Eva. Mengapa air jeruk termasuk cahaya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian jawaban akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Yaitu karena air jeruk mengandung asam sitrat. Asam sitrat dapat berdisosiasi dalam larutan memisahkan diri menjadi ion hidrogen dan ion sitrat. Gimana Eva? Cukup? Cukup. Adakah pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya? Cukup. Jika dirasa sudah cukup, kami akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Bila kalian satukan terlebih dahulu sebelum praktek, paku atau tembaga itu sudah ada elektrolit yang tersimpan di ujung paku. Makanya jangan dimain-mainkan terlebih dahulu tadi di awal. Sudah ya? Itu kesalahan-kesalahannya. Makanya bisa kemungkinan semua larutan dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena sudah menyimpan energi. Itu ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, proses pengelapan pada tembaga, ujung tembaga tidak secara sempurna. Itu ya? Kenapa? Dia masih menyimpan. Kelembapan dari tembaga tersebut bisa masih mengeluarkan energi. Nah, Ibu minta di sini karena kalian sudah melakukan uji nyala. Ibu ingin dong kalian mengekspresikan atau karena udah capek tadi praktikum, Ibu mau kita ice breaking terlebih dahulu. Tapi Ibu minta berdiri di posisi situ aja, di kelompoknya masing-masing. Ibu minta berdiri. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 kali. Yeah. Tepuk tangan dong. Sakit tangannya? Sakit nggak tangannya? Enggak ya? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kembali ke seperti semula. Untuk alat dan bahan taruh di bawah aja supaya tidak tersenggol pada saat menyusun
meja dan kursi. Kalian sudah presentasi, berarti sudah tahu hasil. Nah, saatnya Ibu memberikan evaluasi. Evaluasi ini perwakilan dari masing-masing kelompok. Ibu bagikan. Kita lanjut. Kesimpulan. Kira-kira dari anak ibu yang 16, ada yang ganteng, ada yang cantik, bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita kali ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau membuat suatu kesimpulan? Ada? Hebat. Jadi kesimpulannya larutan garam merupakan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Larutan garam adalah non-elektrolit karena tak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan cuka bisa termasuk elektrolit dalam jumlah tertentu karena mengandung asam asetat yang dapat berionisasi. Dan larutan isotonik dapat berperan sebagai elektrolit karena mengandung garam dalam konsentrasi yang setara dengan cairan tubuh, memungkinkan penghantaran ion-ion. Terima kasih, Ana sudah menyimpulkan atau membuat suatu kesimpulan dari materi pagi ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ternyata cuka juga bisa mengantarkan arus listrik tetapi lemah karena ada kandungan natrium katanya tadi ya. Oke, baik, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian melakukan refleksi. Kira-kira untuk pembelajaran kali ini, hal baik apa yang kalian dapat? Kira siapa yang rela untuk melakukan refleksi? Dari pertanyaan Ibu, hal apa yang sudah disampaikan dalam pembelajaran ini? Yaitu praktek uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, hal apa yang belum disampaikan dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Bu, semua sudah sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut minggu depan, pertemuan kita yaitu tentang hidrokarbon, ya. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini, tapi sebelum kita akhiri, agar apa yang kita lakukan di pagi ini mendapat berkah, ilmu yang manfaat, bisa berguna di masa depan. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pagi ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat.